Halo Just People, masih bersama saya Yosia. Ini kita punya acara yang spesial yang sudah teman-teman pasti tunggu-tunggu banget. Kemarin ketika COVID kita sempat berhenti. Sekarang kita mulai lagi gerbek jaringan dengan menggunakan prosedur yang seharusnya, jadi menggunakan masker dan lain sebagainya. Gitu ya teman-teman ya. Jadi hari ini kita akan melakukan gerbek jaringan di satu agen yang sempat beberapa bulan kemarin itu menduduki peringkat pertama. Jadi keren banget. Nah, kita akan ngulik nanti manajemennya dia seperti apa, CS-nya dia ada berapa, terus caranya dia menjalin, misalnya menjalin reseller dan sebagainya itu seperti apa. Gitu ya. Teman-teman harus tongkrongin terus, jangan kemana-mana. Oke? Sip. Halo Just People, iya masih dengan saya. Jadi ini adalah daerah di mana kita akan menuju agen ini tadi. Jadi daerahnya teman-teman bisa lihat sendiri, benar-benar di desa dengan sawah dan lain sebagainya, pegunungan yang luar biasa. Cuman tidak menghalangi untuk agen ini untuk terus berkarya, untuk terus bekerja, untuk terus berprestasi. Jadi siapa agennya? Tunggu ya, tetap tunggu ya. Oke, sip. Halo teman-teman Just People, kita sudah sampai di rumahnya agen Dadi. Iya, mungkin pada penasaran tadi ya. Jadi sudah saya jelaskan, kita sudah di tempatnya Om Dadi. Jadi di Om Dadi ini beberapa bulan yang lalu, bulan 1, 2, 3 sempat menduduki peringkat pertama. Jadi hari ini kita akan ngulik kenapa Om Dadi bisa sampai segitunya. Gitu ya. Oke, yuk kita ikutin yuk, ikut aku yuk. Misi. Wih, ini teman-teman Just People, kita sudah ketemu dengan Om Dadi. Kita nggak salaman dulu ya Om ya. Oke, jadi hari ini kita akan ngobrol banyak ya Om ya. Iya. Kita akan ngobrol banyak, jadi teman-teman Just People jangan kemana-mana, tetap tongkrongin channel YouTube kesayangan kita. Oke, gitu ya. Yuk. Oke, teman-teman Just People, kita tadi sudah sampai di tempatnya Om Dadi. Sekarang kita akan ngobrol-ngobrol. Setelah itu baru kita akan nanti melihat CS-nya Om Dadi. Gitu ya Om ya? Iya, siap. Oke, untuk pertanyaannya Om, pertama kali dulu masuk Regal Sport kapan Om? Itu tahun apa ya? 2016 atau 17 ya? Apa 18 ya? Pokoknya pada saat itu Pak Jun ada mengisi semacam seminar kewirausahaan. Itu di Wonogiri. Nah itu yang mengadakan pemerintah. Oh gitu. Saya sebagai perwakilan Karang Taruna datang, terus lihat ada Pak Jun menyampaikan tentang Regal Sport. Oh gitu. Pada saat itu masih ya kalau nggak 300-400 juta gitu omset sebulannya. Oh gitu. Kan apa beliau menyampaikan tentang Regal Sport ini terus setelah kita tahu kan itu membuka keagenan. Itu kan apa salahnya kalau coba gitu. Oh gitu. Jadi awal mulanya dicoba-coba ya? Iya, dicoba. Terus akhirnya sampai sekarang? Iya. Oh, yes. Pendapat Regal Sport sendiri untuk saat ini perkembangannya seperti apa kalau menurut Om sendiri? Kalau Regal Sport itu saya rasa sangat dinamis ya. Perkembangannya bahkan bulan ini selanjutnya itu selalu ada perubahan, selalu ada inovasi yang tentunya itu semakin lebih baik ya? Iya, lebih baik. Sekarang ada CS berapa Om? Kalau untuk CS itu awalnya itu saya ada satu, kemudian saya tambah lagi menjadi 6, kemudian berkembang sampai mentok di 12. Sekarang untuk CS itu ada 6 di CS-nya, kemudian ada satu yang istilahnya sebagai kepala pelayanan. Oh, kepala pelayanan. Dia bertanggung jawab untuk memastikan semua CS ini paham dengan materi yang terbaru, terutama reseller juga. Jadi ngajarin CS ya, sama reseller juga gitu istilahnya ya? Apa ya?
pelayanannya dari A sampai Z harus menguasai. Oh gitu. Kalau reseller sendiri Om, sekarang ini reseller Om berapa kira-kira? Kalau di data ya, kemarin kan sempat mencapai 700 lebih. Oh, kemarin gitu. itu. Nah, ternyata setelah di registrasi ulang. Registrasi itu ya. Ya, itu ternyata kan. Nah, itu sekarang di 280 sekian. Aktif semua tuh Om ya? Ya, kalau untuk yang aktif, yang slot terus nantinya jadi agen, kalau kita udah branch, nah itu 1-2 orang baru. 1-2 orang ya. Terus untuk pelayanan sendiri, apakah biasanya reseller itu dipindah-pindah ke kayak gerbong-gerbong tertentu dari CS Agen tadi, atau bisa bebas, atau dibagi pembagiannya seperti apa biasanya? Kalau di saya yang dapat mereka ya mereka yang kawal sendiri. Oh, tidak ada pengaturan. Yang penting mereka tahu strukturnya. Struktur dalam arti kalau misal daftarnya di CSA, terus pelayanannya kok nggak enak, dia kan tahu ngomong sama siapa. Misal, oh saya kalau CS ini kok kurang serem, gitu kan bisa bicara sama kepala pelayanannya atau ke saya. Terus strategi marketing, wah teman-teman Josipol pasti tanya kan. Dulu kan sempat di awal-awal tahun tuh kan menduduki peringkat pertama terus, Januari, Februari, Maret gitu ya. Terus strateginya apa Om? Mungkin Josipol pasti pengen tahu banget tuh. Sebenarnya kalau tanya strategi ya, kalau nanyanya sekarang itu agak keliru. Soalnya kan sekarang peringkat itu sudah kejar-kejaran. Itu harusnya setiap agen di 10 besar, 5 besar, itu semua harusnya sama polanya. Ya kalau enggak jurus marketing yang diberikan, Facebook Ads, sama ya kita mengkawal reseller lah. Untuk Facebook Ads sendiri Om, kira-kira budget berapa yang diterapkan untuk FBS sendiri? Untuk iklan di FBS? Saya ya, namanya iklan itu kan bagian dari kegiatan marketing. Di dalamnya ada iklan selain kita posting dan lain. Yang penting itu menghasilkan keuntungan gitu aja. Saya tanya angkanya. Jadi biar teman-teman Josipol tuh tahu misalnya gini ya. Jadi kalau teman-teman Josipol misalnya pengen ngerti, oh jadi Om Deddy yang misalnya sekarang pendapatannya berapa nanti bisa disebutkan, itu berarti ngiklannya sampai segini loh gitu. Jadi kalau teman-teman misalnya mau pengen kayak Om Deddy gitu ya, jadi minimal iklannya juga harus sampai ke arah sama gitu loh. Kalau nominal ya. Yang jelas. Yang jelas. Kalau per bulan di atas 10 juta. Di atas 10 juta ya. Nah, tuh teman-teman, kan iklan masih 100.000, nggak kayak Om Deddy. Om Deddy sudah 10 juta gitu ya. Jadi saya motivasi buat teman-teman semua, teman-teman Just People, jangan takut beriklan, asal tahu strateginya ya Om ya. Iya. Oke. Terus ada target nggak Om yang diberikan tiap CS itu biasanya? Targetnya ya, kalau kita target paling umumnya ya kembali ke situasi normal lah. Oh gitu ya. Peringkat 1. Peringkat 1 sekarang masih peringkat berapa Om? Turun berapa ini ya? Kemarin 3. Turun 3 atau 4 ya? 4 malah kalau nggak salah. Gitu ya. Terus ada satu lagi Om, ngomong-ngomong soal omset dan pendapatan. Kira-kira pendapatannya Om berapa nih per bulan? Teman-teman justru pasti pengen tahu juga. Kalau itu sih Om Yosia yang lebih tahu. Tidak mau saya. Paham ya. Harus kira-kira ada sekitar 40 ke atas lebih. Gini ya. Kalau untuk itu bisa dinantikan nanti di akhir bulan itu kan itu ada di sana. Gitu ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang penasaran, nanti di akhir bulan mungkin bisa dihitung ya berarti MT ya, kira-kira berapa gitu ya. Ya itu kan ada rapotnya beserta angkanya. Nanti kan bisa dari situ. Suka dan dukanya Om, ketika kita melayani reseller dan user itu kan kadang-kadang ada yang nggak enaknya, ada yang enaknya gitu ya. Mungkin bisa diceritakan atau ada kasus-kasus khusus yang menarik untuk diceritakan buat teman-teman Just People? Kalau kasus khusus sih sebenarnya hampir tidak ada. Gangguan-gangguan itu kecil sekali. Ya namanya kita jualan online kan, untungnya tetap ada untungnya itu kan kita nggak bertatap muka. Walaupun ada yang customer itu jengkel atau reseller itu kadang ya ingin menang sendiri kan. Paling tidak kalau nggak ketemu orangnya kan kita bisa lebih mengontrol emosi, kita lebih bisa, kita lebih bisa. Ada yang pernah sama emosi gitu ya ngomong? Ya ada. Tapi kan kita nggak pernah ketemu, tapi kan besoknya paling udah baikan lagi. Oh gitu ya.
Itulah seninya online gitu ya. Ya. Pernah diminta video call gitu nggak untuk meyakinkan atau untuk apa gitu? Pernah? Itu ada. Misalnya ada nih user tanya, bener nggak sih Regal Sport tuh ada apa enggak gitu? Misalnya pas tanya ke CS-nya Om dan lain sebagainya. Cara menjelaskannya ke user itu gimana? Kalau dari kita update produksi setiap hari ya. Oh jadi kirim itu harusnya kalau itu udah percaya berarti mereka ini memang benar-benar mau beli. Kalau itu masih minta lagi, biasanya mereka nggak beli. mereka cuma tanya-tanya doang iya, ya. mungkin mereka mengisi waktu luang mereka dengan seperti itu. Oke, pertanyaan terakhir Om sebelum nanti kesimpulan. Masukan dan saran untuk manajemen Regal Sport sendiri seperti apa? Kalau untuk masukan dan saran ya, itu saya rasa hampir nggak ada. Soalnya begini, Regal itu kalau saya lihat, kalau saya ya, itu kayak orang lari, berkembang terus. Kemarin misal A ini dalam artian sesuatu yang fleksibel dalam arti kemarin bahan ini dipakai ternyata banyak komplain itu langsung diganti. Ini ada terkait produk yang diganti, jadi selalu berkembang ke arah yang lebih baik tentu. Kalau menurut Om sendiri, kira-kira sekitar 10 atau 15 tahun ke depan kira-kira Regal Sport seperti apa Om? Kalau dari segi Om Deddy sendiri? Yang jelas kalau dari lini usaha, kalau dari segi sandang itu kan berkelanjutan terus, otomatis ada repeat order. Yaitu salah satu bidang yang harus terus ada selain sandang, papan, pangan kan. Itu nanti memang terus ada. Tergantung kitanya nanti kita istilahnya menyesuaikan. Misal dulu nggak ada PO nggak input sendiri, kita kan sekarang input sendiri. Yang penting ada perubahan-perubahan yang mengikuti kondisi terkini. Jadi nantinya kedepannya semua sandang pasti akan ke arah sana ya berarti ya? Yes. Terus pertanyaan kan baru banyak isu berkembang tentang brands Om. Ya. Kira-kira Om tertarik naik brands nggak Om? Oh itu pasti. Sudah Om Deddy udah berminat menjadi brands ya. Jadi buat teman-teman yang lainnya, yuk gas terus yuk slotnya supaya bisa naik brands gitu ya. Mungkin saran-saran buat teman-teman Just People apa Om? Untuk saran ya, untuk Just People semuanya di sana. Kalau untuk suatu bidang usaha, yang pertama ini bukan skalanya ya. Skalanya sekarang bukan bisnis yang sampingan. Kalau dari perspektif saya, nah misalnya targetmu itu adalah brand, itu kalau masih sampingan, otomatis itu sangat-sangat kecil peluangnya, karena harus fokus. Nah maka dari itu munculkan keberanian. Kalau misalnya ya sekarang Regal itu udah di atas istilahnya gaji. Sekarang punya pekerjaan, gajinya misal angka 1, Regal ini angka 6. Kalau bisa ya, kalau mau fokus, kalau mau ya berani, itu yang satunya ditinggal supaya 6 ini nanti jadi 10. Oke, jadi luar biasa sekali disampaikan ya, harus fokus ya intinya ya. Jadi buat teman-teman Just People, yang pertama harus fokus dalam arti kalau memang ini menghasilkan banyak buat teman-teman kayak yang disampaikan Om Deddy tadi, kalau yang gaji teman-teman misalnya di angka misalnya 1 atau berapa dan dengan adanya Regal Sport bisa 6, harus lebih fokus lagi supaya nanti bisa ngembang ke 10 ya. Itu pesannya dari Om Deddy. Gitu ya teman-teman. Oke, sekarang boleh Om kita lihat ke CS-nya untuk kita ngobrol-ngobrol? Oh iya, mau silakan. Ayo, yuk teman-teman yuk. Kita mungkin bisa dikenalkan sama CSTS Agen ya Om. Oke, boleh. Monggo. Yuk ikut yuk teman-teman yuk. Dari yang penting dulu. Udah. Ada yang mau ditanyakan nggak? Nanti aja lah. Enggak. Enggak, langsung lanjut aja. Langsung lanjut. Ini ya. Ada Mbak siapa? Oke, next.
untuk ketuanya sendiri ada nggak Om kalau misalnya kayak di CS agennya Om sendiri? Kalau sekarang ya posisi untuk saat ini ada 6 CS. Terus istilahnya kita ngikut di Regar aja kepala bagian. Nah itu ada CS ini. Oke, teman-teman Just People, sekarang kita akan ngobrol dengan Mbak siapa tadi namanya? Mbak Heni Rahayu. Mbak Heni sebagai kepala bagian di CS-nya agen Om Dedi. Nah, pertanyaan saya Mbak, biasanya yang sering terjadi masalah-masalah ketika menghadapi user itu apa saja Mbak? Mungkin bisa diceritakan kepada teman-teman Just People. Untuk saat ini kendalanya kebanyakan di proses desain yang lama. Terus itu kalau desainnya minta dipercepat itu saya sarankan untuk pending desain dahulu. Artinya suruh DP dulu biar desainnya bisa dipercepat begitu Mas. Oh gitu ya? Iya. Oke, sip. Masalah-masalah yang lain ada Mbak? Mungkin dari bahasa atau dari misalnya waktu. Untuk dari user sendiri ada sering kendala ke arah sana nggak Mbak? Untuk saat ini belum ada Mas. Belum ada ya? Iya, belum Jadi ada. masalah terbesar kalau yang sekarang ini masalah di desain tadi aja ya? Proses desain, iya. Oke, itu teman-teman Just People, kita sudah ngobrol, sekarang kita akan lanjut ke berikutnya. Oke, teman-teman Just People, kita sudah ngobrol banyak dengan Om Dadi. Luar biasa sekali tadi ya, salah satunya adalah motonya adalah lose fokus ya teman-teman semua ya. Terus terima kasih Om atas waktunya. Ada teman-teman Just People tadi juga yang sempat WA saya tanya, umurnya berapa kira-kira, yang masih muda sekali? 25 kan? Iya, jadi teman-teman emang di bisnis kita ini bisnis yang luar biasa ya, banyak anak-anak muda yang sukses di umur-umur masih muda gitu. Jadi teman-teman Just People jangan patah semangat, terus semangat. Contohnya Om Dedi sudah ada 25 tahun, pendapatannya sudah di atas 50 juta ya gitu. Amin. Oke, gitu. Terima kasih waktunya teman-teman Just People. Dadah, bye-bye. Oke, itu tadi teman-teman Just People, keseruan kita bersama agen Dadi. Luar biasa sekali. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengmu. Itu ya. Dadah.